Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau sepanjang minggu lalu ya Tuhan. Sebentar kita akan beribadah. Kita siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Happy Sunday Kids. Ya, Cici mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sudah tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2021. Dan kalau kita ingat-ingat nih, bulan Desember itu identik dengan betul, Natal. Wah, excited banget kan ya. Kalau kita sudah memasuki bulan Desember, pasti penuh dengan pernak-pernik Natal, suasana Natal, lalu kemudian bagi kado, ya kan? Pasti ingatnya itu. Dan jangan lupa Santa Claus, ya kan? Kalau dulu ingat kita masih di masa-masa normal ya, kita bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi Cici berdoa semoga walaupun di masa pandemi ini kita merayakan Natalnya, biarlah sukacita Natal itu terus ada dalam kehidupan adik-adik dan seluruh keluarga dimanapun kalian berada, sehingga tidak mengurangi kebahagiaan dan makna Natal itu sendiri di tahun ini. Oke? So, berarti sekarang Cici mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah semangat kita di pagi hari ini tuh bisa nyampe ke hatinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya memuji dan membesarkan namanya. Oke? Siapa yang udah gak sabar, berarti sekarang Cici ajak kalian semua, ayo berdiri. Ya, walaupun kalian ada di rumah, ayo berdiri. Oke? Berdiri, kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Oke? Siap? Siap ya? So, ayo semuanya kita bertepuk tangan. Pasang wajah senyum yang terbaik yuk. Sing it together. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Once again. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu
Kids. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami tidak mengalami cobaan semanis dengan Yesus. Melalui kami yang di sini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan sekarang Cici mau ajak kalian semua kita bisa berfokus kepada firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kita mau berikan hidup kita yang terbaik, kita mau kasih hati dan pikiran kita yang terbaik, bekerja dan sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti albungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hati kita. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah lahir dalam hidup kami. Engkau lahir dalam hati kami Tuhan. Di suasana Natal ini Tuhan, kami mau merenungkan kasih setiamu dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami Tuhan, semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Allah
Kami mau Tuhan Yesus belajar firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk taat kepada kebenaran-Mu Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikanlah hikmat marifat-Mu Tuhan untuk kepada setiap kami yang mendengarkan. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sentuh hati mereka, sentuh pikiran mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya, amin. Tidak lama lagi akan tiba hari yang sangat istimewa. Nah, adik-adik pasti sudah tahu. Bulan Desember adalah identik dengan perayaan hari Natal. Ada orang yang mengira bahwa tujuan hari Natal adalah menerima banyak hadiah. Memberikan hadiah adalah bagian dari perayaan yang kita adakan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Pastinya senang dong kalau kita memiliki perayaan tukar kado bersama dengan orang-orang terkasih. Tapi ada hadiah juga yang diberikan oleh banyak orang kepada Tuhan Yesus pada hari ulang tahunnya. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana coba perasaan kalian bila menerima bingkisan yang banyak semacam ini pada hari ulang tahun kalian? Pasti kalian senang. Nah, hari kelahiran Yesus telah dirayakan setiap tahun selama beratus-ratus tahun. Namun, banyak orang melupakan Yesus pada perayaan hari ulang tahunnya sendiri. Alkitab hanya menceritakan satu peristiwa ketika Yesus menerima hadiah untuk menghormati kelahirannya. Nah, sementara adik-adik mendengarkan dan menyimak firman Tuhan pada hari ini, pikirkanlah dengan cara apa saja kalian dapat memuliakan Yesus pada hari ulang tahunnya. Kisah Natal pasti sudah sering kita dengar. Hari ini Cici akan mengajak kalian untuk flashback sebentar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ibu Yesus adalah Maria. Dan suatu hari Maria didatangi oleh seorang malaikat Allah, dan malaikat tersebut memberitakan kabar baik kepada Maria bahwa Maria akan menjadi ibu dari seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan anak tersebut akan menjadi juru selamat dunia. Dan bukan cuma Maria yang tahu, malaikat tersebut pun juga mendatangi Yusuf, tunangan dari Maria. Dan malaikat tersebut menampakkan dirinya kepada Yusuf dalam suatu mimpi. Malaikat itu mengatakan 3 hal kepada Yusuf. Pertama, ayah dari anak itu adalah Roh Kudus. Kedua, anak itu harus dinamai Yesus. Dan ketiga, anak itu akan menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Lalu peristiwa selanjutnya ketika Yesus dilahirkan, para malaikat menampakkan diri kepada beberapa orang gembala. Mereka menyampaikan kabar baik bahwa seorang juru selamat telah dilahirkan. Gembala-gembala itu pun meninggalkan domba-dombanya dan bergegas untuk menjumpai Kristus Sang Juru Selamat. Wah, perasaan happy, gembira, senang, semuanya dirasakan oleh para gembala. Namun lama setelah hari kelahirannya, Yesus baru menerima hadiah. Nah, adik-adik juga pasti tahu ya, hadiah yang diterima oleh bayi Yesus waktu itu dari siapa? Ya, betul. Beberapa orang Majus datang dan ingin memberikan hadiah kepada Sang Juru Selamat. Orang-orang Majus itu telah memulai perjalanannya dari timur ketika melihat sebuah bintang yang istimewa. Mereka mengamati angkasa yang merupakan pekerjaan dari orang-orang Majus tersebut. Ketika mereka melihat sinar bintang baru yang lain daripada yang lain, mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Bintang itu pun memimpin mereka menuju ke Yudea. Akan tetapi setelah tiba di negeri itu, mereka bingung tentang tempat tujuannya. Maka mereka menemui Raja Herodes di Yerusalem untuk meminta keterangan. Seandainya kalian adalah Herodes, bagaimana perasaan kalian
apabila ada beberapa orang cerdik yang kaya dari negeri yang jauh datang ke istana kalian untuk menanyakan tentang seorang raja yang baru. Wah, pastinya kalian merasa jangan-jangan saya hanya akan sebentar saja ada di tahta ini dan kemudian digantikan oleh raja yang baru itu. Nah, Herodes tidak mempunyai putra yang lahir. Maka pertanyaan dari orang-orang Majus itu pun membuat Herodes cemas. Karena Herodes tidak tahu apa-apa tentang kelahiran seorang calon raja yang baru, maka Herodes pun menanyakannya kepada para pemimpin agama Yahudi di manakah calon pemimpin tersebut akan dilahirkan. Akhirnya para pemimpin agama itu teringat pada apa yang ditulis oleh Nabi Mika beratus-ratus tahun yang lalu. Firman Tuhan mengatakan di Mika 5 ayat 2, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nah, dari situlah Herodes sudah mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Dan dengan diam-diam, Herodes pun berbicara kepada orang-orang Majus. Herodes ingin mengetahui kapan tepatnya bintang besar itu mulai tampak. Lalu Herodes meminta kepada orang-orang Majus itu untuk kembali menemui dia setelah mereka menemukan raja yang baru itu, agar Herodes dapat datang untuk menyembahnya juga. Nah, menurut kalian apakah Raja Herodes benar-benar ingin menyembah Yesus? Sebelum itu, Herodes sudah membunuh banyak orang ketika ia menyangka bahwa mereka menginginkan tahtanya. Dan Herodes pun ingin membunuh bayi Yesus saat ini juga. Akhirnya ketika orang Majus itu pun meninggalkan istana Herodes, mereka menengadah ke langit dan melihat bintang itu lagi. Mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka telah berada di jalan yang benar, dan mereka akan segera menemukan raja yang baru itu. Akhirnya perjalanan orang Majus itu pun sudah berakhir. Cahaya bintang itu pun telah berhenti di atas rumah itu. Seorang ibu dan seorang anak telah menantikan mereka. Para Majus sujud menyembah bayi Yesus. Mereka tahu bahwa mereka tengah berhadapan dengan seorang yang memiliki kemuliaan yang besar. Orang-orang Majus pun memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Nah, apa saja persembahan mereka? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kemuliaan dan kekuasaan. Seringkali logam mulia itu diberikan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan. Kemenyan adalah getah pohon yang berbau harum dan digunakan untuk membuat parfum. Harganya sangat mahal. Jadi, saat orang memberikan kemenyan, itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat istimewa dan sebagai bentuk penghargaan kepada orang tersebut. Dan mur adalah rempah berbau harum yang dipakai untuk membuat parfum dan balsam. Harganya juga sangat mahal. Mur digunakan pada peristiwa-peristiwa khusus, antara lain untuk meminyaki jenazah yang akan dikebumikan. Nah, mur ini melambangkan maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bahwa Yesus akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, itulah kisah kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini dan kisah di mana Tuhan Yesus dimuliakan pada saat dia dilahirkan. Mungkin adik-adik kita tidak dapat pergi ke Bethlehem seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ataupun memberikan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus di zaman modern sekarang. Tetapi tahukah kita bahwa kita masih bisa memuliakan Yesus dengan cara kita sendiri, yaitu dengan beribadah kepada Tuhan Yesus
di setiap minggunya, bahkan termasuk juga pada saat hari kelahirannya di bulan Desember ini. Kita memaknai bahwa Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan kita. Itulah tujuan utama dari kedatangannya ke atas bumi ini. Pujian, penyembahan, itu sangatlah penting bagi Yesus. Seperti ayat hafalan kita. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di hari kelahirannya, Yesus sudah memberikan hadiah yang begitu besar untuk kita. Dia menjadi tebusan bagi keselamatan kita. Dan Yesus mau melakukannya untuk kita. Nah, selain pujian, ada lagi hadiah yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus. Yesus ingin agar kita bisa memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Dia. Pertanyaannya, sudahkah adik-adik memberikan hidup kalian sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Jika belum, hari ini, sekarang saatnya adalah waktu yang paling tepat untuk kalian melakukannya. Menyerahkan hidup kalian seutuhnya kepada Yesus. Selagi kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar ada dua hal bagaimana cara kita memuliakan Allah dengan cara kita sendiri. Yang pertama adalah ketika kita memberikan pujian dan penyembahan dengan senang hati dan tulus hati. Kita dapat beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, bahkan setiap harinya loh. Makanya ketika kita memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, jadikanlah itu sebagai ibadah untuk memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa hidup kita ini adalah seperti bejana di tangannya Tuhan. Nah, makanya untuk dari itu, Cici mengencourage kalian semua untuk kita bersama-sama bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan turut campur tangan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Biarlah hidup kita bisa menjadi berkat sebab kita adalah alat kepanjangan tangannya Tuhan. Nah, untuk itu berarti sekarang Cici ajak kalian semua untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami pada hari ini. Sehingga kami bisa beribadah kepadamu, kami bisa mendengarkan dan bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi kami belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang bagaimana cara memuliakan-Mu Tuhan dari hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, biarlah hati kami sepenuhnya terfokus kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang sungguh sangat layak Tuhan untuk terima setiap pujian, penyembahan dari hidup kami. Engkau adalah Allah yang layak Tuhan untuk terima hidup kami sepenuhnya Bapa. Sebab Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini dan Engkau sudah lahir dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami belajar untuk mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lahir ke dalam dunia ini bukan cuma sekedar lahir Tuhan, tapi Engkau lahir ke dalam dunia ini karena Engkau memiliki misi untuk menyelamatkan setiap orang yang ada di dunia ini Tuhan. Dan ketika orang-orang yang di dunia ini percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka memiliki kehidupan yang berlimpah, mereka memiliki kehidupan yang fulfill, mereka memiliki kehidupan yang diselamatkan oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan Yesus selalu diingatkan. Dan hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu memiliki hati untuk terus menyembah kepadamu. Dan ketika ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan ibadah Tuhan dalam
keseharian kami akan lakukan itu dengan senang hati Bapa. Dan kami juga ingin memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau turut campur tangan dalam hidup kami, untuk Engkau pakai Tuhan Yesus untuk menjadi alat kepanjangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan keselamatan bagi hidup setiap orang, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang hidup, jalan kebenaran buat setiap orang yang sedang mencari keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami semuanya Tuhan. Dan khususnya berikanlah Tuhan Yesus adik-adik media ini kesehatan, kekuatan yang berlimpah. Tuhan yang juga cukupkan untuk setiap kebutuhan apapun yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan, hamba-Mu percaya Bapa buat setiap adik-adik dimanapun mereka berada, ketika mereka mengalami problem, masalah dalam keluarga, masalah dalam sekolah Tuhan, mereka tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, Allah penolong, Allah yang akan selalu melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan ketika hati mereka berseru kepadamu Tuhan, Tuhan menjawab setiap seruan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan setiap hidup adik-adik media dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini biarlah jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus menyentuh hidup mereka saat ini juga, menyentuh hati mereka, melembutkan hati dan pikiran mereka saat ini juga Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kids sudah belajar bersama-sama dengan Cici pada hari ini, dan Cici mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama, papa. Dan di bawah ini adalah nomor untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Oh iya ya, bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, kita lanjut ke pengumuman minggu ini ya. Yang pertama, Cici Mika mau ingetin lagi, di bulan Desember ini batas akhir kalian mengumpulkan si Taufik ya. Terus doakan dan ayo terlibat untuk pekerjaan misi di gereja kita lewat Yayasan HBLM. Kalau kalian butuh info, kalian bisa tanyakan langsung ke guru kelas kalian masing-masing ya. Dan berikutnya, di minggu depan, kita akan mengadakan ibadah spesial memperingati hari kelahiran Yesus. Ibadah Natal kita masih online ya, dan kita akan ibadah gabungan di jam 11 siang. Jadi jangan sampai terlewat ya adik-adik. Oke, itu aja untuk pengumuman minggu ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!